Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Rekan-rekan pionir dimanapun berada, alhamdulillah hari ini hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, kami telah melanjutkan pertemuan dan bekerja sama diskusi bisnis dengan Ibu Fitri dari Bandung ya, dari PT PFPI yang sudah masuk di hackathon ya. Jadi jangan lupa tetap dukung bintang 5-nya, kasih support yang luar biasa terhadap hackathon ya, kemajuan dari PT PFPI Greenpea ya, Greenpea Estate supaya memudahkan semua pioner untuk bertransaksi properti melalui CoinPay nanti kedepannya ketika kami terapprove oleh pihak hackathon. Iya, dan itu tidak hanya properti. Betul. Tetapi mencakup segala bidang, mungkin dari mulai otomotif juga, rumah, emas mungkin dan lain-lain itu akan terrealisasi. Akan ada bisnis-bisnis yang lainnya yang akan kita kerjasamakan untuk mendukung semua para pioner memiliki produk-produk tersebut. Dan hari ini adalah pertemuan kerjasama kita di kantor Wali Kota Jakarta Pusat ya, untuk kerjasama tersebut. Dan ini sudah resmi kami nyatakan bahwa kami memang ada kerjasama di sini untuk memajukan seluruh pionir Indonesia. Artinya melayani akses kemudahan pionir pada saat nanti ya. Dan kami tengah berupaya membangun, memperjuangkan itu dari sejak saat ini. Salam petir untuk seluruh pionir di Indonesia. Salam sukses luar biasa. Semuanya yang hadir di sini berjalan dari Betul. Dan ada perwakilan pemerintah juga. Ini komisaris saya, Pak Budi, kemudian Pak Indra, Legal Corporate. Dan gitu. Dulu kita udah masanya 6.700 keping kita juga isi. Belum minyak goreng ada, minyak goreng puluhan ribu. Jadi macet banyak loh. Semua 12 juta transaksi yang tercatat di GCP sehingga terbentuk GCP. Nah, cuman sekarang kan tugas rombongan Ibu Fitri. Nah, saya kenal beliau di Facebook sebenarnya. Saya baru jumpa di sini Ibu Fitri bersama jajarannya ya. Mungkin sama komisaris dan jajaran direksi dari nama populernya aja lah, Greenpea Estate ya Bu ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada PT Mahkota Bogor Timur, Bapak Udin, beserta jajaran direksi, juga ada komisaris, dan sebagian juga dari komunitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda rapat kali ini kita sangat berbahagia karena ada beberapa aplikan yang masuk di ekologi di network lewat hackathon ataupun mungkin nanti akan nyusul. Kita sangat senang sekali dan kita mengharapkan bahwa apa yang teman-teman yang sudah masuk sudah memiliki keberanian luar biasa untuk masuk hackathon ini supaya kita bisa membentuk nilai, karena memang transaksi sangat besar di ekologi, Bu Fitri, cuma tetap saja bahwa P2P bentuk nilai, artinya belum membentuk nilai utuh ya. Nilai utuh terbentuk apabila para aplikan di dalam ekologi ini sudah ikut berpartisipasi membentuk nilai itu. Nah, nilai yang paling mayoritas saya rasa Bu Fitri juga, karena peserta hackathon lebih tahu dari saya, walaupun mungkin juga ada yang saya tahu tapi Ibu nggak tahu, cuma lebih banyak Ibu yang tahu karena peserta. Jadi nilai yang 5.000 lebih peserta yang sekarang ini masuk hackathon itu 329 mungkin, dengan plus sama ini 330 ya. Itu hampir semua. Cuma ini semua GCV. Nah, kita bicara tentang GCV itu tidak bisa bahwa nilai GCV ini cuma itu. Saya pembukaan dulu nih, nanti baru kita ulas lagi tambahan. Cuma dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita hadir di sini, tentu kita ingin mendapatkan pemaparan dari Bu Fitri bagaimana tentang Green Tea Estate, kemudian langkah-langkah progresifnya setelah sudah, ini udah nyambung semua ya, sudah 10 poin nyambung ya, baru 9. Kita tentu akan mendukung. Itu saja pertama pembukaan dari saya. Rapat ini resmi kita buka, kemudian kesempatan pertama kita berikan kepada Bu Fitri ataupun pihak Bu Fitri, yang siapa yang mau menjelaskan mungkin secara teknis bagaimana di hackathon, terus kemudian langkah-langkah bisnisnya seperti apa, nanti baru kami akan sambung. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Silakan, Bu. Orang-orang yang luar biasa di sini ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya PT kami terbentuk ini memang tanpa kesengajaan ya Pak ya. Jadi gitu. Karena saya ini kan memang hanya pioner biasa yang menambang dari tahun 2020. Itu pun saya memiliki linknya juga dari luar Pak ya. Dan saya upline tersebut tidak aktif. Jadinya saya asik nambang sendiri aja tanpa tahu perkembangan Project Pi Network ini di Indonesia itu seperti apa dan berapa juta yang ada di Indonesia, saya tidak tahu sama sekali. Hanya saja saya pernah mengikuti di beberapa sosial media bahwa akan ada nilai GCV. Ya kan? Itu jadi acuan saya, mungkin seandainya ini terjadi, mungkin inilah jalan ilahi untuk saya ini bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak saya. Ya kan? Nah, akhirnya saya coba pada saat itu, karena saya kan profesi saya memang khusus dari properti ya, intinya itu kesehari-harian saya, katakanlah mungkin sebagai marketing ya, dan saya juga pernah sebagai ex-team leader di satu property agency ya. Hanya saja mungkin kendala COVID, situasi COVID juga kan, jadi pada saat itu memang agak sulit ya di situasi ekonomi kita ini untuk beberapa kali closing ini ya hanya stuck aja gitu ya, biasa-biasa aja gitu Pak. Tapi di situ saya selalu menjaga nama baik di manajemen setiap developer itu. Makanya saya sampai detik ini pun diterima di semua agensi di Bandung Raya ini Pak. Seperti di Prolog itu kan mewakili semua developer yang ada di Jawa Barat. Di Pepro juga sama seluruh Indonesia Pak ya. Di Namestri juga. Nah, sebagai salah satu agent, saya di situ sangat suka dengan produk yang salah satunya itu presentasi ke calon buyer saya. Yeah. Kan? Nah, pada saat itu saya terpikir juga, saya kan tergabung di beberapa grup
proyek di network ini kan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya. Saya coba undang, hadirlah di situ kopdar, maksud saya itu kopdar santai ya, bukan untuk nulis rumah. Sekitar 20 orang Pak, ya, tanggal 31 bulan Desember. Berarti masih baru sekali kan Pak, intinya itu. Nah, dari 20 orang itu, saya izin sama pihak agent relation karena keinginan dari para pionir tersebut. Ketika setelah saya ajak ke lokasinya, melihat fasad rumahnya, ya kan, melihat oh ini luasan tanahnya dan ini fasadnya dan ini lahannya dan ini lokasinya seperti itu. Berarti disitulah yang saya katakan bahwa kami ini di sini memang real project, awalnya seperti itu. Karena setiap orang itu saya bawa langsung ke lokasi tersebut dan mereka berafirmasi. Saya ajak mereka berafirmasi supaya afirmasi ini bagian dari doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengiyakan bahwa suatu saat ini akan jadi milik kita rumah-rumah tersebut. Dan akhirnya tersampaikan kepada semua orang, Pak. Saya ingin langsung bikin list, katanya Bunda. Saya izin, saya ke agent relation ternyata diizinkan sama pihak Podomoro. Dan akhirnya setelah itu saya buatkan grup, Pak. Saya tanggal 1 bulan 1 dan 10 hari kemudian tanggal 10 itu terjadi 1000. Ya beliau saksinya. Saya juga bingung ya kan Pak. Loh kok bisa gitu? Saya sampai nggak bisa ngedata ya kan. Tiba-tiba saya didekatkan orang-orang yang ikhlas membantu saya seperti Pak Agung. Dan tanggal 12 itu saya bertemu dengan beliau. Salah satu dari pemesanan listnya itu dari Gorontalo Pak. Sekitar 100 unit langsung pesankan. Salah satunya dari grup beliau dari Gorontalo itu. Nah, dari situ kami isinya ada kesepakatan ya alhamdulillah ya, mungkin sudah jalan dari Allah juga. Beliau membuatkan saya perusahaan tanggal 19 Pak. Disitulah mulai keluarnya pada hari itu juga secara instan itu juga saya kaget juga kan. Keluar AHU, NIB, sertifikat, dan mungkin ketika saya juga di sini sudah ada NPWP, saya percaya diri langsung saya lari ke BCA. Buatlah saya rekening perusahaan atas nama PT PSI juga Pak. Ya kan. Nah, di situ saya memiliki keyakinan yang kuat karena apa? Satu di instansi keuangan aja yang sekelas BCA aja menerima kami ya kan dari sisi kepemilikan rekening itu berarti oh ini saya jelas saya punya bendera ya kan. Excited saya banget saya di situ aneh gitu kan. Kok bisa gitu kan. Nah, tapi ya mungkin itulah jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan tangan saya yang hanya tersampaikan kepada hati semua orang, tiba-tiba dari 20 itu jadi 1000. Dan setelah saya memiliki bendera tersebut, otoritas tersebut, atas nama PT Pionir Fitri Properti Indonesia ini, akhirnya dalam waktu 1 bulan, lebih dari 3.000 list pemesanan, dan itu kami stop. Karena ada pihak tertentu mengklaim bahwa itu harus untuk wilayah Jawa Barat saja. Sementara saya di situ udah mulai ketar-ketir, sementara yang datang itu dari seluruh Indonesia, Pak. Nah, di situ saya mulai berpikir ya kan, ketika seluruh Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati seluruh pionir untuk mempercayai dengan kapasitas saya sebagai agensi properti, ya disitulah saya harus bisa, gitu kan, ya kan, harus bisa juga ibaratnya mengepakkan sayap saya dengan menerima para pionir di seluruh Indonesia. Tapi intinya saya juga tidak bisa sendiri, ya kan. Nah, setelah kopdar tanggal 19 ya kita kopdar. Tanggal 19 kopdar itu, setelah selesai kopdar, mulailah kami berpikir untuk mengepakkan sayap Pak, expand ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pimpinan wilayah dan cabangnya. Dan mungkin saat ini sekarang wewenang tersebut sudah saya limpahkan kepada manajer marketing saya, yaitu Pak Revis, seperti itu Pak. Dan progresnya di tangan beliau juga cukup luar biasa. Dan memang pada saat saya menyerahkan ke beliau itu, saya sudah memiliki sekitar 35 pimpinan cabang. Dan itu campur dengan pimpinan wilayah, karena saya juga masih belajar ya Pak ya, intinya belum ada penyempurnaan. Nah, setelah dipegang sama Pak Revis, akhirnya digrupkanlah kita. Jadi setiap provinsi itu dikatakan pimpinan wilayah. Kayak partai Bu. Ya? Kayak partai politik. Ya, mungkin itu. Ya nggak apa-apa. Bercanda. Saya juga gimana ya Pak ya? Independen tanpa terikat dengan komunitas manapun. Jadi siapapun yang merasa pionir, kalau memang beliau-beliau ini ada trust ke kita, ke wadahnya PPI ini, insya Allah kami siap mewadahinya. Seperti itu. Yang kami lakukan hanya 2 saja Pak konsepnya.
yaitu real project dan real profit. Itu aja sih yang saya sampaikan kepada seluruh leader-leadernya, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi saya. Tentu ini sudah bagus ya, apa namanya, introducing dari Bu Fitri. Cuma mungkin saya perlu tambah laporan teknis ya semacam itu. Masuk Bung Revis ini. Kita sudah jalan nih Bung Revis ya. Sini. Luar biasa ini. Selama ini kita online saja. Oh gitu. Iya. Pak, sehat Pak. Ini saudara saya juga. Ya lanjut mungkin sambil ini kita perlu paparan juga dari pihak Ibu, dari pihak Green Bee Estate sudah sejauh mana di dalam ekologi itu sendiri. Itu yang perlu kita dapat paparannya juga. Silakan mungkin siapa yang mau memaparkan sehingga kita bisa sinerginya kayak gimana nanti akan kita sampaikan. Silakan mungkin dari yang teknis, yang IT-nya, yang apa mungkin sampai. Ternyata saya yang paling baca. Mungkin kalau mau jelasin di papan tulis nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, nggak usah tulisan terlalu formal ya Pak. Jadi gini Pak, ada 3 hal yang saya tawarkan di sini kepada seluruh pioner. Ya kan, intinya seperti itu. Yang pertama, mungkin tadi kalau paparan yang tadi mungkin berbeda ya ininya. Itu mungkin company profil kami awalnya itu memang seperti itu lahirnya. Yeah. Apa adanya Pak, tanpa rekayasa. Yeah. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Betul. Yang tegang-tegang itu Pak, dan kita saya inginnya kita santai saja gitu ya. Iya, santai aja, santai. Ini nanti habis ini kita istirahat dulu, makan jam 11:30. Cuman kan sambil ini kan daripada waktu kosong kita ya. Dari 3 ini tadi Pak, pertama saya ini ingin menjabatani karena kan gini, saya sekarang kita ini PT PEPI ini sudah memiliki progres dengan di bawah kepemimpinan beliau ya, Pak Evis, sebagai manajer marketing kami ini sudah memiliki lebih dari 20 provinsi Pak ya. Nah, intinya di setiap wilayah itu masing-masing beliau-beliau itu yang sebagai pimpinan wilayah atau cabang ini memiliki pasukan pionersnya Pak ya kan, di setiap titik wilayah itu kan. Nah, yang kami tawarkan di sini, pertama mungkin untuk setiap wilayah itu akan kami bantu untuk ber-MOU dengan perumahan di wilayah masing-masing. Di titik mana para pioner tersebut ingin memiliki titik koordinat di wilayah tersebut. Ya kan? Intinya seandainya saya kan salah satunya contohnya pimpinan cabangnya kan. Nah, dari semua pimpinan cabang tadi sepakat akan bekerja sama dengan salah satu developer yang masih memiliki nilai proyeknya yang masih bisa kita jual banyak unitnya gitu. Nah, disitulah setiap wilayah itu akan kita sounding ke developer tersebut dan kita akan soundingnya dengan cara begini Pak. Setiap pimpinan wilayah tersebut kami bekali dengan ID card, dengan ID card dan dengan SOP atau proposal untuk pengajuan proposal ke pihak developernya. Dan akan kami MOU-kan mungkin dari pusat. Kalau seandainya pun nanti setelah open mainnet, saya bisa langsung ke titik tersebut untuk langsung ber-MOU. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kan memang saya mengawalinya itu dari awal itu memang saya real project juga Pak ya. Iya. Dan saya memang salah satu yang memilih pihak untuk menjual beberapa proyek di Bandung Raya, bahkan satu Jawa Barat itu. Artinya apa? Tapi saya di sini kan berhubung saya sesuaikan dengan nilai GCP tadi, saya akan membawa para pioner ini memiliki titik koordinat di beberapa proyek yang sesuai. Artinya masuk ke kategori real estate ya Pak ya. Dan memiliki ya seolah intinya developernya tersebut yang saya percayai sudah dipercaya oleh seluruh Indonesia
dan memiliki WhatsApp yang bagus dan sudah terlist. Itu pun masih definitif Pak, karena kita transaksinya kan setelah open mainnet. Dan itu sudah terlist semua. Nanti ketika realisasi itu semua terlist, akan ada proyek Podomoro yang tahap kedua di Kopo ya, di Marga Asih sekitar 300 hektar. Dan itu akan lagi ada yang tahap ketiga di Batu Nunggal sekitar 60 hektar. Dan saya yakin itu akan menampung lebih dari 5.000 pioner di situ di Podomoro Park tersebut. Nah, yang notabene di sini luas lahannya itu sekitar 300 hektar. Dan itu masih pembangunannya itu masih baru sepertiga aja. Istilahnya di sana itu, dan masih banyak. Di Bandung juga? Ya, di Bandung juga Pak, dekat Masjid Al Jabar, ya. Di Gede Bage. Itu 300 hektar Pak. Dan itu masih bisa menampung lebih dari 1.000 atau 2.000 pioner juga. Ya kan? Nah, yang ketiga, kebetulan saya juga dipercaya oleh proyek yang belum launching ya Pak ya. Grand launchingnya itu nanti di titik sekitar bulan Juni. Ya. Juni yang sama 100 sampai 1.000 hektar. Nah, artinya di sini kemarin mungkin Pak Revi saksinya ya kan, ketika kami mengadakan telekonferensi dengan pihak pengadaan pioner untuk bidang propertinya di proyek tersebut hanya PT PFPI, dan itu sudah terkunci. Ya. Satu pintu. Jadi bagus. Saya bisa katakan ini dari komunitas manapun itu akan tetap masuknya ke PT PFPI. Seperti itu Pak. Itu ya. Dan di situ saya dengan proyek-proyek raksasa yang saya paparkan tadi, ya. Artinya apa? Saya di sini sangat percaya diri bahwa saya bisa mengatakan di sini adalah saya real project, dan akan semua pioner juga dengan konsep sederhana saya di awal, ya. Saya ingin membuat satu keluarga besar para pioner ini di seluruh Indonesia di titik Jawa Barat ini, dan seluruh pioner boleh berinvestasi di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Itu konsep saya. Yang kedua Pak. Ya. Jadi artinya kita bisa bayangkan ketika semua para pioner ini masuk ke link kita semua dalam wadah satu keluarga besar PT PFPI di bawah satu titik koordinat, ya kan, satu ruang lingkup situ, beberapa titik yang memang di Bandung ya, tapi di bawah nama PT kita, gitu kan. Artinya apa? Ini akan terciptanya tadi Pak, ekologi atau ekosistem tadi. Ekologi ya. Ya nanti saya kasih masukan, cuman mungkin saya perlu banyak informasi ya dari Ibu ya. Jadi kita di sini saling sharing untuk supaya bisa jalan, tadi udah saya garis bawahi. Silakan Bu lanjut. Mungkin nanti saya pandu biar lebih jelas lah. Artinya apa? Ketika kita terjadinya seperti yang Pak Nicholas Portalis di awal itu, yang saya perhatikan di awal itu ekosistem dulu kan yang yang diprioritaskan. Dari manapun dengan hanya melalui ponsel aja, itu yang penting ekosistem juga kan. Artinya apa? Jadi semua ketika afirmasi saya itu ingin mengikuti langkahnya Pak Nicholas Portalis untuk membuat satu ekosistem di satu titik koordinat. Di situ ketika terjadi nilai disiplin tadi, akan dikatakan bahwa ekosistem tadi adalah ekosistemnya para pioner yang notabene sebagai investor, ya kan? Karena di sini udah level sultan dong pada saat itu ya kan. Nah, di situ saya berpikir juga bukan mungkin ya, itu pastinya akan terjadi bisnis-bisnis yang lainnya, ya kan, akan terjadi kerjasama bisnis-bisnis yang lainnya yang sesuai dengan bidang masing-masing yang seluruh para pioner inginkan, itu Pak. Seperti itu. Nah, dan kita di situ akan menjadi keluarga besar selamanya di situ Pak, dengan sangat solid, dan mungkin katakanlah lebih dari keluarga lah, karena intinya di sini kita lahir dari kesuksesannya itu lahir dari proyek yang sama, yaitu dari proyek Pi Network yang kali ini dari Stanford University kan. Sangat bangga sekali kita di situ akan sebagai istilahnya pioner nantinya, dan akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa para pioner di Indonesia ini sangat solid, dan ini buktinya dari proyek Nicholas tadi. Ya. Gitu, Pak. Dari awalnya saya memang sederhana pemikirannya gitu Pak,
Tapi itu juga jadi sambil, big dreaming juga sambil akhirnya. dibuka ini. Sambil. Ya. Mungkin nanti saya pandu, Bu, nggak apa-apa. Cuman kita perlu buka, jadi kita saling bisa ketemu ini. Ini penting banget ini. Ya, boleh juga di kain tersebut, itu Pak. Oke. Mungkin ada tambahan, nggak apa-apa. Ada tambahan nggak? Supaya saya mau mandu nih. Ini masih ada waktu berapa menit ya. Cuman saya pandu aja ya, biar lebih enak ya. Maaf, Bu. Ini ada ini ya. Jadi ini perlu kita mulai ya. Ini kayaknya ini Bu ya. Maaf. Ini VNet. VNet ini memiliki 3 hal. Pertama, teknologi. Yang kedua, ini ekosistem. Yang ketiga ini ekologi. Nah, ini tiga-tiganya ini kita sebut utility. Utilitas. Kebermanfaatan. Ya, Bu ya. Nah, Ibu ini kan masuk di sini lewat brainstorm. Atau develop. Ibu masuk sini nih, namanya Green Pea Estate. Yang saya tanya ini pertama, di sini sudah sampai sejauh mana nih di develop ini? Itu yang nanti dijawab secara teknis, ya kan? Nah, kalau sini sudah masuk, itu ada 10 tahapan. 1, 2, walet, 3, 4, saya lupa lagi, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahapan. Sudah sampai di tahap mana? Kalau SDK, pengajuannya sudah sampai di tahap 9. Tinggal 1 titik lagi. Kan gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan dulu. Kemudian, kalau sudah masuk di sini, apa konsep bisnisnya? Ini penting. Sebab yang saya temukan, kita udah jalin dengan P-Showroom. Udah kita bangga sekali dengan P-Showroom. Kita lihat ada P-Property masuk, ada P-Travel, ada Gerai P, ada lagi Tokopi. Kita bangga, Bu. Tapi yang jadi masalah, konsep bisnis begitu masuk mentok. Entah nggak paham, entah apa, ini mentok. Sehingga yang disampaikan rata-rata ini open-minded. Kalau open-minded, Bu, ini mohon maaf. 1, P-Bank, buka. Yang lain-lain, P-ATM, buka. Amazon, buka. eBay, buka. Terus kalau ini sudah buka, Bu, apa yang kita mau ngapain, Bu? Ini pionir datang tuker nih P-nya nih, jadi uang cash. Dia pergi beli sendiri. Betul nggak? Terus peran kita di sini apa? Nah, peran kita ini harusnya di sini. Ini kan masanya kan namanya close-minded. Close-minded ini disinilah kita matangkan, Ibu. Konsep bisnisnya di sini kita matangkan yang namanya nilai. Bung Revis bertanggung jawab karena ikuti deklarasi di Ancol. Siap. Gitu. Ini kita matangkan di sini, Bu. Artinya Ibu harus bikin konsep, harus ada transaksi rumah pada saat ini. Bisa nggak? Gitu. Oh, nunggu open-minded Ibu ketinggalan. Percaya sama saya. Di belakang saya, Bu, ada, kalau saya mau ngomong
1 juta nanti Ibu anggap saya sombong. Tapi ratusan ribu, Bu. Saya tinggal gini doang semua masuk. Saya bina ini dari tahun 2001 Desember sampai sekarang. Saya bina, saya kasih edukasi, nggak mungut uang pun apapun dari pioner, datang kemana-mana saya datengin, kita biaya sendiri. Dan hasilnya, dan kita nggak pernah bohongin pioner satupun. Dan hasilnya, pioner banyak di belakang kita. Makanya kita harus buat asosiasi. Nah, kita bahagia, Ibu sudah ada. Cuma yang saya lihat pertama itu langkahnya, konsep bisnis. Ini penting, atau bisnis plan ya. Business plan. Apa? Itu yang paling penting. Nanti tolong dijelasin. Tapi kalau enggak, ayo kita kerjasama. Maunya gimana? Kan gitu kan. Ini banyak perumahan di seluruh Indonesia ada, Bu. Bukan hanya di Bandung. Kalau orang Manado kan, ngapain mereka menuhin Jawa kan? Suruh tinggal di sana. Kita tinggal di sana. Terus orang-orang Sulawesi, ngapain mereka datang ke sini? Tinggal di sana, kembangkan dirinya. Bangun ekonomi sirkular, punya koin. Ada 1.700.000, Bu, penambang aktif di Indonesia. Itu drone kita dari 2.400.000 penambang yang nggak aktif. Jadi bisa dibayangin, Bu. Makanya kalau bangun EKN kita cuma perlu 4.000 triliun. Dan kalau satu orang kita potong 10% saja dia masuk ke kita, selesai itu bangun IKN. 4 kota akan kita bangun, Bu, di IKN untuk ngelapisin ini ibu kota. Kita perlu bangun kota satelit di sini 4. Ini namanya nanti polanya kayak David Slang. Dipayungin IKN. Jadi konsep kita udah jauh lebih ini. Nah, yang jadi masalah sekarang pertanyaan saya, apa plan bisnisnya? Itu. Nah, plan bisnisnya bagaimana? Saya kan ngelihat ada kelemahan, tapi jangan marah, Bung Revis. Jangan ini, oh, Novi kok ngomongnya kayak gitu. Saya seneng-seneng aja, begitu Pisorum terbentuk, langsung bikin perwakilan daerah. Saya jadi bertanya, ini mau bikin bisnis atau mau bikin partai? Ada perwakilan daerah Jawa Barat, 34 provinsi, kemudian kabupaten kota. Ada kabupaten kota kita kalau nggak 500 lebih. Kenapa nggak bangun sampai di desa? Ada 77.000 desa. Nah, jadi partai kita tinggal kan tahun 2009 kita ini. Bukan itu sebenarnya yang kita inginkan. Ini contoh, Bu. Bogor Timur bikin PT namanya Mahkota Bogoraya, MBT. Nah, Mahkota Bogor Timur, sorry. Nulisnya betul tapi nyebutnya salah. Bikin PT, Bu. Ibu mau kerja bisnis, Bu yang masuk sini kerjasama sama ini. Kenapa begitu, Bu? Orang pesen perumahan di Bogor Raya dan sekitarnya, saat ini mereka kirim ke Ibu nih yang masuk di Grand P Estate. Ibu kirim rupiahnya ke sini. Itu baru betul bisnisnya. Nah, sekarang masalahnya, Ibu tahu belum seperti apa di hackathon nanti kayak gimana? Atau teman-teman dari pihak Greenpeace masih belum paham ya? Oke. Ini nilai GCV nggak mungkin dibantah nih. Apa? GCV ya? Nah, GCV ini udah nggak masalah sama Nicholas. Kenapa? Karena peserta hackathon itu ada 5.000 lebih. Yang lolos sekitar tadi lah kalau sama Greenpeace jadi 330. Semuanya GCV. Kita ngeliat Pichen Mall ya, karena dia marketplace. Yang pertama pertanyaan saya tanya nih, kalau ibu ini vendor atau marketplace? Masuk di Greenpeace ini, masuk di ini sebagai vendor atau sebagai marketplace? Vendor, oke. Artinya kan berarti pembiayaan dari sini. Penyediaan bisa kerjasama sama PT. Tapi kalau ibu nunjuk perwakilan, bingung lagi perwakilan. Ibu mau bayarnya kemana? Ibu bayar ke real estate. Feedbacknya nggak ada. Tapi kalau yang punya PT ini pioner, feedbacknya ada. Terjamin. Bagaimana sistem pembayarannya? Gitu. Sebenarnya sangat mudah. Ini persoalan. Cuma konsep bisnisnya itu yang pingin saya sampaikan supaya nanti kita sama-sama bisa jalan nih. Jadi di Bogor Timur itu perumahan gede-gede, Bu. Mulai dari Cibubur itu sampai itu Citra, kelompok Citra, kota wisata.
Itu kita lewat kemarin tuh, kota wisata, rumahnya ini kan nggak bisa kita tawarin rumah di bawah 2 miliar ke ini. Satu koin aja nilainya 4,7. Ya kan? Apain kita bercandain Pioner kan? Kan mau ngangkat sekalian kita angkat. Nah, yang seperti gini yang kita mau, pingin ada penjelasan dari pihak ibu. Kalau nyambung bisnisnya, ibu tinggal tanda tangan sama itu. Jalan udah. Gimana caranya? Nah, ini kita pikirkan. Yang namanya vendor, kalau nggak bisa nyiapin tempat, berarti dia siapin uang rupiahnya. Uang rupiahnya sumbernya dari mana ibu mau jalan? Kalau ibu tunggu open minded, semua bisa pergi ke P-Bank. Semua bisa pergi ke P-ATM. Semua bisa pergi tanda tangan P-E-Card. Terus ngapain mereka ke Green P Estate untuk bayar rupiahnya? Kan nggak masuk di akal. Mereka datang bawa rupiah, mereka pergi bisa nyari sendiri. Nah, sekarang kita bangun nih Green P-nya nih. Green P Estate-nya nih. Ayo, Bang Levis, kita bangun. Bu Fitri, ayo kita bangun. Gimana nih Green P Estate biar berkembang di waktu ini. Itu yang saya ingin kita berdiskusi. Gimana jalan keluarnya? Kan kita sama-sama kita pikirkan. Ya bukan saya intervensi macam-macam, tidak ya. Yang kita pikirkan supaya ini jadi sesuatu yang bernilai buat bangsa ini. Kita udah tawarin Bu ke P-Showroom. Bang Revis kita udah tawarin ke P-Showroom. Kenapa P-Showroom? Studi saya 96% Pionir ya. Itu inginnya uang, bukan mobil. Kenapa? Harus bayar hutang, harus bayar anak sekolah, harus bayar segala macam. Utangnya nih Pionir bertumpuk-tumpuk, sampai saking gilanya, padahal dulu hidupnya juga sama-sama miskin, sekarang punya koin, koinnya mau dijual. Padahal dulu sama-sama aja miskin. Nah, ini kan solusi yang harus kita carikan solusinya. Jadi sementara sampai sini dulu karena azan, kita makan siang dulu. Oke, ya nanti kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.